saudari, sini ada perbandingan pengalaman Ayub dengan pengalaman Paulus ya. Jadi Paulus dan Ayub juga sama-sama mengalami pengikisan dan pelucutan Allah. Nah, kenapa dipakai kata pengikisan? Karena memang kita ini dikikis setiap hari ya. Amen. Kita itu tidak bisa tiba-tiba, tapi perlu dikikis setiap hari. Makanya perbaharuan pikiran kita juga ya sedikit demi sedikit, hari demi hari ya. Pelucutan berarti ada sesuatu yang dilepaskan ya. Baik Ayub maupun Paulus itu sama-sama mencapai satu perkara ya. Kalau Ayub itu dia sangat saleh ya, dan juga dia sangat kaya, dia sangat berlimpah. Kalau Paulus juga sama, dia seorang yang saleh menurut keyakinannya saat itu ya. Dia seorang aktivis di dalam agama Yahudi. Bahkan saat itu dia membela agama Yahudi dengan mengejar orang-orang Kristen saat itu, yang akhirnya dia dapatkan oleh Tuhan. Jadi dia mencapai satu hal, mencapai satu perkara. Tetapi dua-duanya, apa yang didapatkan oleh Ayub maupun Paulus, itu perlu dikikis, hanya dilucuti, karena apa yang mereka capai saat itu bukan atau tidak sesuai dengan ekonomi Allah. Satu hal, Allah ingin kita mendapatkan Dia ya. Allah ingin disusun ulang di atas diri kita. Nah, ini yang menjadi perhatian Allah saat ini ya. Dan hari ini pun entah apapun yang kita alami ya, baik itu penderitaan ringan atau penderitaan berat ya. Kalau Paulus bilang penderitaan ringan, kalau Ayub bilang penderitaannya sangat berat ya. Dua-duanya itu harus mendatangkan Allah bagi kita ya. Nah, ini yang susah ya. Nah, saya berharap melalui review minggu ini konsep kita bisa diubah mengenai penderitaan ya. Jadi kalau bisa kita melihat apa yang Paulus lihat. Inilah juga menjadi doa saya. Ini juga menjadi perhatian kita juga ya. Kenapa perlu demikian? Karena kalau kita melihat sama seperti Paulus lihat, ayat kuncinya tadi di 2 Korintus pasal 4 ayat 17 tadi itu. Di situ kita melihat satu perbandingan ya. Penderitaan ringan dengan bobot kemuliaan. Kalau yang penderitaan ringan ini sementara, bobot kemuliaan ini kekal. Di situ ada satu perbandingan. Nah, saya juga cukup heran ya, Paulus bisa mengatakan penderitaan ringan. Padahal di ayat-ayat sebelumnya kita melihat dia dianiaya, dia dihempaskan, ya. Bahkan dia berkata kadang sampai-sampai tidak bisa mikir, ya di ayat tadi itu ya. Tapi dia mengatakan bahwa penderitaan itu ringan. Ringan dibandingkan dengan apa? Dengan bobot kemuliaan yang dia dapatkan. Nah, saudari bisa mencapai seperti yang Paulus alami ini di dalam pertumbuhan rohani kita, ini sangat membutuhkan waktu ya, dan ini sangat-sangat mulia ya. Nah, berbeda dengan Ayub. Kalau Ayub ini di Ayub pasal 3 ayat 1 kita akan melihat dia malah mengutuki kelahirannya. Ketika dia menderita, ketika dia dikikis oleh Allah, dilucuti oleh Allah ya, dia mengutuki hari kelahirannya. Jadi seolah-olah dia berkata, ngapain saya hidup? Mending saya mati ya. Apa perlunya saya hidup kalau saya menderita seperti ini? Ya, saat itu memang anaknya mati, ternaknya habis, istrinya meninggalkan dia ya. Jadi dia berkata, ngapain saya hidup? Ya, Ayub ini benar-benar dia mengutuki hari kelahirannya. Kita mungkin tertawa melihat Ayub ini ya, tapi sebenarnya dalam pengalaman kita mungkin juga bisa sering seperti Ayub ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat penderitaan itu ringan ya. Padahal sebenarnya penderitaan yang Paulus maksud di sini adalah bukan penderitaan karena dosa atau karena musibah atau karena sakit penyakit. Penderitaan di situ sebenarnya adalah penderitaan karena kita melaksanakan kehendak Allah, atau kita menderita karena kepentingan Yesus di muka bumi ini. Jadi sebenarnya
penderitaan yang karena dosa kita, ya, karena musibah itu bukan membawa kematian Yesus. Nah, tapi kisahnya Ayub dan kisahnya Paulus itu adalah penderitaan yang memang yang benar-benar diizinkan oleh Tuhan, ya, supaya apa? Dia bisa dikikis, bisa juga dilucuti. Ya. Yang paling berbahaya di dalam kehidupan gereja memang adalah kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, khususnya orang-orang yang terdidik, ya, dalam pelayanan, dalam hal apapun, karena dia bisa, ya, dia nggak perlu mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Dan Tuhan juga tidak mau, ya, baik kita dalam menuturkan firman, ya, baik kita berbicara kepada Tuhan, tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Karena ada orang-orang tertentu yang punya kapasitas besar, ya, dia cuma baca sekilas, ya, dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau adalah ketika kita menyampaikan firman Tuhan, Tuhan benar-benar memberikan beban kepada kita, dan di saat itu juga kita mengandalkan Tuhan. Saya paling susah hati saya, ya, kalau sudah hari Sabtu gitu, ya, doa sebentar sama Tuhan, belum ada beban. Itu susah hati saya. Kenapa? Karena kalau hanya menyampaikan apa yang kita baca, apa yang kita ulas selama 1 minggu itu, bagi saya itu tidak cukup. Perlu ada satu beban yang Tuhan berikan kepada kita, dan menurut saya itulah kesan bahwa Tuhan ingin berbicara itu kepada kita. Jadi saudari, perlu ada doa di hadapan Tuhan. Ya, perlu datang kepada Tuhan supaya apa? Tuhan itu bisa berbicara kepada kita. Nah, ini yang kita perlukan, ya. Jadi hari ini kita ada pandemi, ya. Ya, boleh dikatakan musibah, ya, musibah. Tapi kita harus percaya sama Tuhan bahwa ini Tuhan izinkan. Jadi mungkin ada satu perkara di dalam diri kita yang mungkin Tuhan ingin lucuti, ya, atau Tuhan ingin kikis, ya. Tapi satu perkara yang perlu kikis menurut saya adalah bahwa kita tidak mengandalkan diri sendiri. Ya, melalui pandemi ini, ya, kita benar-benar menyadari bahwa sidang-sidang besar, ya, tidak bisa kita andalkan, ya. Kita hanya bisa mengandalkan kelompok-kelompok vital, ya, atau mitra-mitra doa. Di dalam kisah Ayub ini juga dibahas, ya. Tiga temannya itu adalah, boleh katakan adalah mitra-mitranya Ayub. Jadi mereka saat itu ketika musibah menimpa Ayub atau penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan menimpa Ayub, ya, mitra-mitranya datang menjenguk Ayub, ya. Tetapi hal yang sama, ya, mitra-mitranya Ayub ini mereka juga bukan banyak berdoa. Kalau kita lihat di sana, malah arahnya adalah berdebat atau mungkin berdiskusi. Bahkan di sana malah dinyatakan kelemahannya Ayub, ya, kegagalan Ayub, ya. Jadi saudari, hari ini dalam masa pandemi memang benar kita perlu memiliki kelompok-kelompok, ya. Kita perlu memiliki mitra-mitra doa, ya. Jadi kita lebih senang menggunakan mitra doa. Kenapa? Karena kita perlu lebih banyak berdoa di sana, ya. Jadi sumber pembicaraan kita kepada teman-teman rohani kita, mitra-mitra rohani kita, ya, adalah harus berasal dari roh itu, ya. Perlu baik-baik melatih roh kita, ya, menggunakan roh kita supaya apa? Perkataan kita kepada teman-teman kita itu benar-benar ada hayatnya. Amin. Jadi perlu disadari, ya, berkumpul saja tidak cukup, ya. Sesama orang Kristen berkumpul tidak cukup. Perlu perkataan kita, doa kita di sana benar-benar berasal dari roh. Nah, makanya Paulus mengatakan, ya, ayatnya itu sangat bagus tadi, ya. Penderitaan ringan yang sekarang kita alami ini mendatangkan kemuliaan kekal, ya. Jadi saudari, inilah kedambaan Allah, ya. Jadi kalau kita susah, kalau kita menderita, terlebih demi kepentingan Allah di muka bumi ini, harusnya kita lebih banyak mendapatkan Allah, ya. Jadi makin menderita, makin mulia, itu maksudnya. Semakin susah, semakin mulia. Nah, pandangan ini perlu menjadi visi kita, ya. Supaya ketika kita ada kelompok-kelompok vital, ya, jadi kita jangan sembarang menasihati mitra-mitra rohani kita. Perlu banyak berdoa di hadapan Tuhan, ya. Memohon kepada Tuhan, memberikan perkataan yang tepat, ya. Jadi ketika saudara kita menderita atau kelompok kita menderita,
benar-benar penghiburan yang kita berikan adalah berasal dari ayat, ya. Bukan karena basa-basi, ya. Jadi di FKKP juga dibilang, ya, kita mungkin bisa sangat dekat dengan mitra-mitra rohani kita, ya. Pembicaraan kita juga bisa sangat dekat sekali, tetapi bukan rohani, malah hanya alamiah. Nah, ini yang berbahaya, ya. Jadi Paulus benar-benar menunjukkan kepada kita satu pengalaman akan pengikisan dan pewujudan Allah. Ya, kalau jadi saudari, kita bersyukur kepada Tuhan ada contoh Paulus ini, ya. Dia adalah seorang yang benar-benar mengalami Allah, ya. Jadi di masa menderita pun dia mendorong kita bersukacita. Ada satu perkataan yang mendorong saya juga, ya. Kenapa saudara Paulus sering berbicara kepada kita, ya, bersukacitalah, bersorak-soraklah. Karena dalam kehidupan Kristen kita itu bukan selamanya ada hal yang membahagiakan. Jadi memang kita perlu melatih roh kita bersukacita, bersorak-sorak di masa susah. Nah, ini satu dorongan, ya, satu perkataan yang sungguh menggugah hati saya, ya. Ya, saya pikir benar juga. Dalam kehidupan Kristen itu tidak selamanya kehidupan yang bahagia. Ya, mungkin Tuhan izinkan ada satu penderitaan, ada satu ujian, ya. Kalau kita katakan ujian, berarti kita perlu benar-benar melatih roh kita supaya kita bisa bersukacita, bersorak-sorai di dalam penderitaan ini. Nah, inilah artinya kita sudah bisa benar-benar memahami bahwa kemuliaan itu jauh melebihi penderitaan. Berarti Allah kita dapatkan melalui penderitaan, ya. Nah, mungkin dulu udah pernah saya bilang, ya, yang paling susah itu, yang paling rugi adalah menderita, mengalami kesusahan, tetapi apa? Tidak mendapatkan Allah. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang demikian, ya. Jadi kalaupun kita susah, kalaupun kita menderita, ya, seharusnya kita mendapatkan Allah. Nah, kita perlu melatih roh kita supaya kita bisa bersorak-sorai di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Jadi inilah perbandingan pengalaman Paulus dengan pengalaman Ayub, ya. Semoga kita bisa melihat gambaran ini, ya, supaya nanti kalau kita ada mengalami sesuatu yang susah, ya, oh ya, kita sudah sadar saya perlu seperti Paulus, ya. Dia mengambil kematian Yesus di dalam tubuhnya, ya. Dia juga melihat bahwa kemuliaan kekal itu jauh melebihi penderitaan ringan yang sekarang ini. Ini perlu menjadi pengalaman kita, ya. Saya merasa apa yang Paulus tunjukkan di dalam 2 Korintus pasal 4 itu, ya, itu adalah satu gambaran pengalaman dia, kesaksian dia di atas kematian Yesus yang dia bawa di dalam penghidupannya, ya. Sehingga kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kehidupan Paulus. Ini perlu menjadi pengalaman kita, ya. Reaksi kita terhadap penanggulangan Allah ini atau situasi ini, kan kita bisa emosi, kita bisa marah, ya. Kita tidak terima. Nah, bagaimana menetralkan ini? Kita perlu berhenti sejenak untuk berdoa, ya. Ada kabar yang tidak enak datang, ya, perlu sejenak berhenti sejenak berdoa, ya. Supaya apa? Kita tidak buru-buru jatuh kepada hayat alamiah kita. Nah, ini perlu kita praktekkan, ya. Karena saudari berhenti sejenak berdoa di dalam roh, itu dalam sisi negatif perlu menjadi pengalaman kita, ya. Jadi tidak bisa dipungkiri di dalam kehidupan sehari-hari ini kita mendapat perlakuan yang negatif, kita mendapatkan kabar buruk, ya, atau mungkin ada perkataan-perkataan yang membuat kita emosi. Nah, perlu sebelum kita meresponnya, ya, sebelum kita bereaksi, perlu berhenti sejenak untuk berdoa di dalam roh. Terserah prakteknya bagaimana, ya. Tapi poinnya adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Diam di dalam roh, ya, berdoa di dalam roh. Nah, ini perlu kita praktekkan, ya. Nah, sekarang berlatih, mandek, berhenti sejenak. Oh Tuhan Yesus, kita berhenti sejenak. Nah, ini akan menjaga kita, ya. Karena kalau kita menanggapi semua perkataan dari luar, menanggapi omongan orang, ya, atau situasi yang di luar, nggak ada habisnya.
nanti yang rugi adalah kita. Emosi kita tersulut, ya, kita jadi marah, mood kita jadi nggak baik, ya. Akhirnya apa? Satu hari itu kalau udah baik-baik dijaga, ya marah aja bawaannya. Nah, ini yang berbahaya. Tuhan Yesus, Amin. terima kasih ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan, untuk pengalaman Paulus dan Ayub. Amin. Tuhan, bukalah mata rohani kami, Amin. supaya kami bisa melihat ini ya Tuhan, Amin. bahwa pengikisan Allah, Ya. bahwa pelucutan Allah, Amin. dan supaya kami bisa mendapatkan dirimu lebih banyak. Amin. Tuhan, dapatkanlah kami Tuhan Amin. dalam setiap situasi yang kami alami, Ya. baik perkataan yang negatif, Amin. baik Tuhan keadaan yang memburuk. Amin. Tuhan, biarlah roh kami yang merespon. Ya. Tuhan, bukan alamiah kami. Amin. Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan. Ya. Tambahkanlah kasih karuniamu demi kasih karuniamu. Amin. Tuhan, khususnya di masa pandemi ini ya Tuhan. Amin. Kami berdoa untuk saudari kami di Solo Raya. Tuhan, kuatkanlah semua saudari ya Tuhan. Amin. Tuhan, mungkin yang lagi susah di dalam ekonomi. Amin. Tuhan, mungkin yang lagi menderita ya Tuhan. Amin. Tuhan, rahmatilah ya Tuhan. Ya. Tuhan, berikanlah dirimu lebih banyak. Amin. Tambahkanlah dirimu ya Tuhan. Ya. Sungkai perlu di kau Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami terbuka kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amen. Biarlah Tuhan melalui berita pagi ini Ya Tuhan. bawa diri kami. Amin. Oh Tuhan, seperti Paulus Ya. bisa mengambil setiap situasi. Amin. Oh, datang kepada Engkau. Ya Tuhan. Sandar kepada Dikau sebagai sang sumber. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima Setiap kasih. situasi-situasi Amin. yang hari ini Kau hadapkan kepada kami. Amin. Semuanya bertujuan untuk membangun kami. Amin. Membongkar apa adanya kami. Ya. Kau tidak mau kebaikan yang secara alamiah dari kami. Amin. Namun Kau ingin membongkar kami. Ya Tuhan. Menggantikan kami dengan apa adanya Engkau sendiri. Amin. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus tetap memelihara kami hingga kami teguh sampai selamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.